Sobat, saya akan berdiskusi dengan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Immanuel Cahyadi. Saya akan bertanya tanggapan beliau mengenai apa yang dialami oleh Melkisedek Huang, sama-sama orang pergerakan tentu saja, dan saya ingin tanyakan ke beliau bagaimana responnya mengenai dugaan netralitas aparat TNI Polri dan tentu saja ASN dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Well, sebagai orang pergerakan, sebagai aktivis mahasiswa, saya ingin tanya, bagaimana komentar Anda terhadap dugaan intimidasi yang didapatkan oleh Melkisedek Huang dan ibunya di Pontianak? Ya, setelah berdasarkan pengamatan kami, kalau kita lihat memang menuju 2024 ini banyak sekali asumsi-asumsi politik itu yang pertama. Banyak pihak yang berkepentingan. Tapi ujung-ujungnya memang kita harus berlandaskan pada hukum. Jadi pembuktiannya tetap terpaku pada hukum. Jadi kalau kita lihat kan memang bicara aparat ini aparat yang mana? Sedangkan kemarin sudah dikonfirmasi oleh Polda maupun TNI bahwa tidak ada. Jadi apa ini oknum yang mungkin memang tendensinya kemana itu tidak bisa kita sangka-sangka saja, tapi butuh pembuktian hukum. Aparatur sipil negara, Polri, termasuk TNI, tidak akan bisa netral dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Anda? Ya, kalau kita harapannya memang polisi, TNI, Polri, dan ASN semuanya netral berdasarkan undang-undang TNI, Polri, dan ASN bahwa memang mereka harus netral. Karena itu kita sama-sama kawal, semua pihak harus kawal supaya ini memang berjalan sebagaimana mestinya demokrasi itu berjalan. Tapi saya akan titik beratkan kembali pada pembuktian material dalam hukum. Karena asumsi liar itu sangat banyak sekali kalau kita lihat di medsos, dimanapun. Dan kita nggak bisa langsung menuduh satu pihak saja, karena semua pihak berkepentingan. Kalau kita bicara kekuasaan juga, kekuasaan saat ini kan di setiap capres itu ada representasinya. Dari pihak Anies Baswedan dan Caimin itu ada representasinya di kementerian. Begitu juga di Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga ada. Begitu juga dengan Prabowo dan Gibran. Jadi kekuasaan yang mana? Oke, kalau dititik beratkan kepada Prabowo dan Gibran, karena pada akhirnya di sana ada benturan kepentingan, yang mana presiden sedang menjabat dan anaknya sebagai calon wakil presiden. Kembali kita titik beratkan pada bukti seperti itu, jangan hanya asumsi. Ini semua lembaga, kementerian dan lembaga-lembaga lainnya ini masing-masing dipegang oleh banyak pihak seperti itu. Jadi bisa saja ini karena oknum yang bermain, pihak mana yang bermain, kita tidak bisa hanya dilandaskan oleh asumsi-asumsi saja, karena pasti tendensius politis menuju 2024 ini semua pihak berkepentingan. Jadi kembali pada objektivitas hukum. Kita juga menolak kalau memang ada upaya-upaya intervensi dan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, walaupun itu memang mungkin dilakukan oleh banyak oknum, tidak satu pihak saja. Jadi tidak bisa dititik beratkan ke satu pihak saja, karena kekuasaan saat ini merepresentasikan banyak pihak. Seperti itu. Jadi Anda bisa memastikan bahwa 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU ini akan berkontestasi di lapangan yang datar. Bagaimana Anda menjaminnya? Ya, kita kawal sama-sama. Kita Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia akan kawal ini, karena kita juga sebagai masyarakat memang harus memastikan demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Karena masa depan demokrasi Indonesia itu di tangan kita, anak-anak muda ke depan. Karena itu kita tentu berharap bahwa Pilpres 2024 ini berjalan sedemokratis mungkin. Ya, pemirsa, lepas dari drama dan intrik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi jelang pesta 5 tahunan demokrasi kita percaya bahwa seyogyanya kita merupakan bagian yang akan ikut serta di dalamnya dan mengawal bersama bahwa pemilu, baik itu legislatif maupun pemilu presiden, akan berjalan secara jujur dan adil. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.